Selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Meski ditunda hingga Oktober 2025 dan Maret 2026, Komisi 2 DPR RI pastikan hak CPNS dan P3K tidak akan mengurangi hak-hak calon aparatur sipil negara yang telah lolos seleksi. Pemerintah dan Komisi 2 DPR RI sepakat menunda pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025 dan P3K hingga Maret 2026. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan mengatakan kebijakan ini diambil untuk menyehatkan anggaran pemerintah pusat dan daerah, serta merupakan upaya menata kembali proses rekrutmen sebagai proses reformasi birokrasi. Ahmad Irawan mengatakan penundaan ini terjadi karena pengajuan formasi yang tidak serentak di setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, penyesuaian perlu dilakukan karena adanya penggabungan, pemisahan, serta pembentukan kementerian lembaga baru pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, ia memastikan penundaan ini tidak akan mengurangi hak-hak CASN yang telah lolos seleksi. Proses sinkronisasi data dan administrasi dipastikan akan tetap berjalan sesuai prosedur. Termasuk juga proses penggajian P3K dan ASN itu sebenarnya tidak mengurangi hak-hak dari ASN P3K. Jadi TMT-nya itu di 1 Oktober 2025 dan 1 Maret 2026. Tetapi proses menuju ke sana kan ada banyak hal teknis yang harus dilakukan. Misalnya rekonsiliasi data pegawai, rekonsiliasi nomor induk pegawai dan lain-lain sebagainya. Jadi yang penting dan paling prinsip dari kebijakan tersebut sebenarnya itu adalah bahwa hak-hak calon misalnya ASN P3K itu tidak dikurangi atau dihilangkan. Kondisi keuangan daerah juga menjadi salah satu faktor penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Sejumlah Pemda dicatat telah melebihi rasio belanja pegawai yang ditentukan undang-undang, yaitu 30%, bahkan mencapai 40 hingga 50%. Adila dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa datang dari Komisi 8 DPR RI yang meminta komitmen untuk memastikan perlindungan dana jemaah melalui penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Untuk meningkatkan nilai manfaat biaya haji bagi jemaah, anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus menilai, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH harus menyusun strategi investasi yang aman dan optimal. Hasan Basri mengatakan, Komisi 8 DPR telah menerima masukan dari sejumlah pakar terkait skema investasi setoran awal BP jemaah haji, mulai dari skema tabungan di bank emas hingga investasi di sektor perkebunan sawit. Namun ia menegaskan, investasi ini perlu dilakukan dengan hati-hati. BPKH harus menimbang risiko dan manfaat secara cermat agar jemaah tak dirugikan. Dan oleh sebab itu nilai kehati-hatian memang betul harus tinggi itu. Tapi di pihak lain juga sebenarnya mengelola uang ini kan tidak gampang. Ini setidak-tidaknya para penyelenggara mempunyai ilmu tentang manajemen risiko. Sebab uang yang dikelola ini ya penuh risiko gitu. Jadi tingkat kehati-hatiannya memang dengan ilmu ada mungkin belajar tentang manajemen risiko itu yang diharapkan nanti ke depan. Itu hal-hal yang tadi diskusi kita dengan para pakar, diharapkan nanti nilai manfaat itu bukan hanya sekedar selama ini 10 triliun, kita harap nanti memang semakin meningkat di masa akan datang. Sebab dengan lebih dari 160 triliun rupiah dana haji yang dikelola BPKH, Komisi 8 DPR RI berkomitmen memastikan perlindungan dana jemaah melalui penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. RUU ini juga diharapkan bisa memperkuat BPKH dalam membuat keputusan terkait investasi. Dodi dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI minta pemerintah libatkan UMKM dalam program makan bergizi gratis. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Berumur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya 1 periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI dorong Badan Gizi Nasional libatkan para pelaku UMKM untuk masak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur umum tempat memasak menu makanan bergizi gratis. Tinjau langsung sekolah penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di Tangerang Selatan. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI meminta pemerintah melibatkan UMKM dalam program ini. Pelibatan ini penting untuk memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat sekitar. Anggota BAM DPR RI Slamet Aryadi mengatakan, Badan Gizi Nasional perlu melibatkan para pelaku UMKM untuk memasak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur umum tempat memasak menu makanan MBG. Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo ini seharusnya bermanfaat besar bagi guliran ekonomi masyarakat. Selain itu, ia meminta pemerintah dan sekolah mengelola limbah MBG dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Kita memberikan solusi, menawarkan kalau perlu mereka dilibatkan sebagai pekerja di SPPG. Kalau mereka mau dan memenuhi standar operasionalnya. Secara kacamata saya ada 2, limbah dalam pengolahan makanan yang ada di SPPG. Kedua, limbah sisa makanan yang ada di sekolah. Tentunya semua pihak, wali kota ataupun pihak sekolah ataupun pihak partisipan lainnya mampu memberikan edukasi berkaitan pengolahan limbah juga kepada adik-adik kita yang sudah mendapatkan manfaat dari makan bergizi gratis ini agar sampah atau limbah dari hasil makanannya tersebut untuk tidak dibuang sembarangan sehingga Slamet meyakini program MBG akan terus berkembang dengan adanya efisiensi atau realokasi anggaran dari pos anggaran lain ke pos MBG. Saat ini MBG baru menyasar 3 juta penerima manfaat. Kedepan, Slamet berharap program ini bisa melayani seluruh penerima manfaat hingga ke daerah pelosok. Dari Tangerang Selatan, Banten, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI mendesak rencana Kementerian Keuangan untuk mengambil alih dana pensiun PNS, TNI, dan juga Polri yang selama ini dikelola oleh Taspen dan juga Asabri untuk dikaji ulang. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJBP berencana mengubah cara pembayaran dana pensiun PNS, TNI, Polri yang selama ini dikelola oleh Taspen dan Asabri. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, rencana Kemenkyu melalui DJBP mengambil alih pembayaran dana pensiun dari PNS, TNI, Polri harus dikaji dasar hukumnya karena dana pensiun yang ada di Asabri merupakan tabungan hari tua serta merupakan asuransi sosial. Duit di Asabri itu adalah uang tabungan hari tua dan uang pensiunnya prajurit TNI Polri. Sekarang Kemenkyu mau ambil alih penyaluran. Ada apa? Jangan lupa ini adalah asuransi sosial. Dananya disebut dana amanah. Dengan kemudian bahwa betul harus ada perbaikan di Taspen dan juga Asabri, iya. Tetapi kan konstruksi, karena kalau kita lihat hasil keuntungan investasi itu juga diserahkan kepada Kementerian Keuangan selama ini begitu ya. Nah, saya hanya mengingatkan bahwa di kasus Asabri tadi ada uang potongan gaji prajurit
TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan para aparat kepolisian Republik Indonesia di seluruh tanah air. Setiap bulan dari gaji PNS, TNI Polri dipotong 8%. Lebih lanjut, Rike menegaskan dana pensiun dari PNS, TNI, dan Polri tidak membebani APBN. Karena dana pensiun itu berasal dari potongan gaji sebesar 8% di setiap bulannya. Arif dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pasca insiden kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut galon air mineral di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat, anggota Komisi 5 DPR RI menilai revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilakukan. Pasca insiden kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut galon air mineral di gerbang tol Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat, anggota Komisi 5 DPR RI Sofwan Dedi meminta publik menunggu hasil investigasi Komisi Nasional Keselamatan Transportasi terkait kecelakaan tersebut. Ditemui usai dialektika demokrasi, anggota Komisi 5 DPR RI Sofwan Dedi mengatakan ada 3 variabel yang harus diketahui dalam persoalan ini. Pertama, regulasinya, implementasinya, dan siapa yang terlibat di dalam sektor keselamatan transportasi. Ia mengatakan perlu dilakukan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rencana melakukan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sama sekali tidak terkait langsung dengan insiden kecelakaan truk di gate tol Ciawi. Karena memang revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sudah masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Akan tetapi tentu kejadian demi kejadian yang apalagi kejadian tersebut bersifat musibah, bencana dan menimbulkan korban jiwa, tentu hal itu bisa menjadi sebuah pertimbangan, bisa menjadi sebuah catatan kaki bahwa faktor keselamatan ini menjadi faktor yang harus di mikroskop lebih dalam. Sofwan menegaskan sumber daya manusia di sektor perhubungan darat perlu ditingkatkan, baik supir truk, bus, dan mobil. Mengingat urusan transportasi angkutan ini memang hal kompleks. Andri dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Di balik kenyamanan transportasi online yang selama ini dinikmati masyarakat, terdapat realitas pahit yang dihadapi para pengemudi ojol, yaitu ketidakpastian hukum, eksploitasi dan juga minimnya perlindungan kesejahteraan. Hingga kini para pengemudi ojol belum diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem transportasi umum yang tentunya rentan dalam hubungan dengan perusahaan aplikator. Kami akan hadirkan informasinya tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Di umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Kita kembali di TVR 09. Perusahaan aplikasi mengklaim bahwa status hubungan mereka dengan pengemudi ojek adalah sebagai mitra.
Namun pemirsa, fakta berbicara bahwa aplikator memiliki kontrol besar atas kebijakan tarif, insentif, dan bahkan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap pengemudi. Lalu bagaimana peran negara dalam mengatasi polemik ini? Berikut kita simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Transportasi berbasis aplikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, baik untuk bepergian, mengantar barang, atau sekedar memesan makanan. Namun, di balik kenyamanan yang kita nikmati, ada realitas pahit yang dihadapi para pengemudi ojol, ketidakpastian hukum, eksploitasi, dan minimnya perlindungan kesejahteraan. Komisi 5 DPR RI tengah mengupayakan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengakomodasi keberadaan transportasi daring yang selama ini berjalan dalam zona abu-abu regulasi. Sampai sekarang, para pengemudi ojol belum diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem transportasi umum, sehingga mereka berada dalam posisi yang rentan, terutama dalam hubungan dengan perusahaan aplikator. Perusahaan aplikasi mengklaim bahwa status hubungan mereka dengan pengemudi ojol adalah mitra. Namun, faktanya, aplikator memiliki kontrol besar atas kebijakan tarif, insentif, bahkan pemutusan hubungan sepihak terhadap pengemudi. Salah satu persoalan utama yang dihadapi pengemudi adalah besaran potongan tarif yang jauh dari transparan. Lambatnya pemerintah mengantisipasi kecepatan perkembangan teknologi dengan regulasi menyebabkan semua pihak, baik negara, aplikator, pengemudi ojek, dan penumpang, dipaksa untuk melanggar hukum. Lebih parahnya lagi, aplikator justru lepas tangan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pengemudi di lapangan. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara, pelanggaran itu dilakukan oleh perusahaan, pelanggaran itu dilakukan oleh supir ojek, pelanggaran itu juga dilakukan oleh penumpang ojeknya. Luar biasa ya. Jadi semua kita paksa untuk melanggar undang-undang hanya karena ini. Tapi dalam konteks kehidupan bernegara memang selalu terjadi seperti ini. Dinamika teknologi jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan negara menyesuaikannya dalam peraturan perundang-undangannya. Walaupun sebenarnya peristiwanya sudah sangat lama, 15 tahun. Inilah mengapa revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi sangat penting. Anggota Komisi 5 DPR RI berulang kali menyatakan dengan tegas bahwa undang-undang yang ada saat ini gagal mengakomodasi realitas transportasi berbasis aplikasi. Jika ojol telah menjadi pekerjaan utama bagi banyak orang, mengapa negara masih enggan memberikan perlindungan hukum yang memadai? Di dalam RUU ini harus masuk hak dan kewajiban. Apa yang hak operator, apa hak daripada para pengemudi, apa kewajiban operator, apa kewajiban pengemudi, apa kewajiban mereka juga kepada negara. Ya mungkin terkait dengan PNBP-nya ya, pajak kepada negara ya mungkin bisa diatur sehingga juga nanti. Iya, karena sistem yang ada di aplikasi ini belum diatur dalam undang-undang. Ini hanya diatur di setingkat kementerian. Jadi yang sifatnya bisa melakukan sanksi itu harus melalui undang-undang. Sementara undang-undangnya belum ada. Transportasi daring telah menjadi kebutuhan dan para pengemudinya telah menjadi tulang punggung ekonomi digital. Revisi Undang-Undang LLAJ adalah momentum bagi negara untuk benar-benar hadir melindungi rakyatnya. Ini bukan sekedar soal bisnis transportasi, melainkan soal kesejahteraan ratusan ribu pengemudi yang menggantungkan hidupnya pada aplikasi. Sudah saatnya hubungan antara pengemudi dan aplikator dibuat lebih adil. Sudah saatnya negara memastikan
bahwa mereka yang bekerja keras di jalanan setiap hari mendapatkan haknya sebagai pekerja yang bermartabat. Makeup menjadi hal yang sudah melekat dalam diri sebagian besar wanita yang selalu ingin tampil segar di tengah kesibukannya. Dan tentunya make up sehari-hari yang simpel menjadi salah satu pilihan untuk menunjang penampilan wanita. Lalu bagaimana pemirsa tips makeup untuk sehari-hari? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok, gitu kan. Apalagi liriknya, kau ku hargai. Ini siapa nih, suaranya begini banget, bindeng banget. Buru-buru, kok tinggi banget ini? Pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Nah, gitu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, makeup menjadi aktivitas yang digemari wanita guna meningkatkan kepercayaan diri wanita dalam menjalankan aktivitasnya. Dan sebelum makeup, terdapat beberapa hal yang harus diaplikasikan ke wajah, termasuk skincare maupun sunscreen. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan tips makeup sederhana dari informasi dan tips berikut ini. Parlemen. Di episode Intips kali ini, kami akan memberikan tips untuk makeup sehari-hari. Yuk ikutin prosesnya! Pemirsa, pastikan wajah kalian sebelum bermakeup itu sudah bersih, sudah dicuci, dan sudah memakai skincare yang kalian butuhkan, seperti pelembab dan sunscreen. Nah pemirsa, untuk daily look juga diperlukan penataan rambut, dan hari ini aku akan dibantu sama partner aku. Kita mulai makeup ya. Karena untuk daily makeup, aku hanya akan menggunakan concealer. Nah, setelah concealernya rata, kita akan menggunakan bedak tabur untuk mengunci makeupnya agar tahan seharian. Di sini, aku akan menggunakan kuas untuk bedak padat agar hasilnya terlihat lebih natural. Nah, untuk tahap selanjutnya, aku akan menggunakan korektor berwarna gelap seperti ini. Ini berfungsi untuk mengkoreksi dan memberikan dimensi pada wajah.
tahap selanjutnya setelah shading, kita akan memberikan pewarna pipi yang sesuai sama tone warna kalian untuk membuat kesan lebih segar lagi. Sedikit tips untuk kalian yang suka banget sama Korean look makeup, blush on ini bisa diaplikasikan di bagian hidung kalian. Nah, ini pasti udah kelihatan kan bedanya, terlihat lebih segar, lebih cute. Nah, tahap selanjutnya aku akan membuat alis. Ini pasti tahap yang sangat ditunggu-tunggu, ya kan? Yuk, aku praktekin ya. Nah, untuk membuat alis, kalian bisa membingkai bagian bawah dari alis kalian dan juga bagian atas, lalu mengisinya dengan pelan-pelan. Setelah itu, kalian sisir menggunakan spoolie. Selanjutnya kita bisa menggunakan korektor berwarna terang untuk mengkoreksi lagi bagian bawah alis supaya terlihat lebih rapi. Setelah itu bagian yang kalian concealer tadi bisa ditutup dengan bedak. Nah, selanjutnya aku akan mengaplikasikan eyeshadow. Di sini aku akan menggunakan warna-warna natural yang akan cocok digunakan seharian, seperti warna coklat muda, dan juga ada warna pink muda, lalu ada warna krem di sini. Ini bisa kita mix dan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk sehari-hari, warna seperti yang aku praktekkan ini sudah sangat cocok karena terlihat segar tapi juga tidak terlalu mencolok. Kalau kalian nggak nyaman dengan memakai bulu mata untuk tampilan sehari-hari, kita bisa menggantinya dengan maskara. Sekarang aku mau jepit bulu mata dulu ya. Oke, kita sampai di tahapan terakhir, pengaplikasian lipstick. Ini disesuaikan sama warna yang kalian suka ya. Aku memilih warna nude yang seperti ini ya. Nah pemirsa, ini dia hasil makeupnya. Makeup seperti ini bisa kalian gunakan sehari-hari dari pagi hingga sore. Dan pastinya kamu akan selalu kelihatan segar dan cantik seharian. Sampai ketemu di tips makeup selanjutnya. Dadah! Dan pemirsa, di penghujung acara kami akan hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Kamis 13 Maret 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara guna mendapatkan masukan terkait perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan di siang harinya pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Keuangan Haji dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, tentunya guna mendengar masukan atas pengelolaan keuangan haji atas perspektif syariah. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Dede Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.